kabarnya sehat. Sehat. Untuk kegiatan pembelajaran di pun lancar, Mbak? Lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang Korea sudah Pak. Yang di Korea berkurang. Nanti ada yang taruh ya Mas, Mas Kolek nanti. Oke. Kemudian Jenengan host Zoom nggak Mas? Iya, Mas Ma'ruf nganu lagi, jadi nggak bisa ada renovasi rumahnya kan. Yang taruh sih kan? Mas Kolek nanti belum masuk ya, nanti bisa masuk. kemudian itu Dari Jeju ya. Jeju. Double tugas Mas Santos. Mana Mas? Double tugas itu ya. Facebook. Saya Facebook nanti, live stream Facebook. Mas Bagus, Mas YouTube udah siap? Mau dimulai. Oh, udah mulai. Oh, iya. belum ada, masih menunggu ya. Kompas Korea. Kabar-kabar sudah semua Mas tadi.
Lah iya kok bener. Bener tak ada kontes Korea. Oh ngono, ya wis. Kontes Korea. Enggak Pak Suwarno, kabar-kabar Ririn. Ya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Enggak Pak. Bukan kita Pripun Mas? Kabar-kabar Ririn. Oh, alhamdulillah kabarnya baik. Oh, iya. Kawannya nggak ada yang datang, sendirian. Di sini musim hujan Mas. Musim hujan Pak. Oh, dari pagi sore sampai Bulan 6 mungkin. Bulan 6 mulai hujan mulai. iya. Setiap hari hujan. Tiap hari hujan terus Pak. Ya lepas hujannya. Gantian sama cewek kan hujan terus Mas. Itu yang lada kemarin. Bulan 6 malah hujan terus ya. Dibaca Mas. Iya. Iya betul Pak. Matur nuwun Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan untuk pengajian. Ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran. Oh, ayat suci Al-Quran. Sebentar lagi Ustaz bergabung Mas. Amin. Bisa dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Sehat nih? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Wow, kabur. Mohon izin melaporkan sebelum dimulai yang sudah tergabung dalam Zoom meeting ada 14 saudara. Ya, Yang di Korea ada 7 saudara, Taiwan 1 saudari, Hong Kong 3 saudari, Finlandia 1 dan 2 dari Indonesia Ustaz. iya alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin insyaallah. Nih, selanjutnya bisa dimulai Ustaz. Baiklah teman-teman semua yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang kita rencanakan minggu lalu, hari ini kita akan bicara tentang kiamat itu sendiri, tentang yang saya katakan sebagai kehancuran total dari jagat raya ini kan itu. Ya, kita buka dulu dalil utamanya dalam konteks itu ada di dalam surat Qasas ya, surat ke-28 ayat 88. Silakan dibaca. Saya tak ambil minum dulu.
Silakan dibaca. Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illa hu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa dari Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ya, jadi kita tahu dari ayat ini ada beberapa pesan di situ yang perlu kita pahami dibalik ya urutannya jadinya. Ya, pesan yang pertama yang paling utama di situ adalah bahwa seluruh dunia ini akan hancur, termasuk manusia, termasuk orang yang diajak bicara oleh Allah itu siapa saja yang ada di jagat raya ini, semua gitu ya. Ya, kulu kan itu ya, semua. Jadi segala sesuatu di jagat raya ini akan hancur ketika terjadi kiamat dan itu. Nah, itu nanti yang dikatakan sebagai kiamat kubro. Kalau masih ada sebagian yang selamat, itu belum kiamat kubro, masih kiamat sugro. Ya, maka yang namanya kiamat sugro itu amat sangat luas sekali, sejak kematian seseorang sampai kehancuran satu bangsa. Ya, bahkan ketika masih ada yang tersisa di jagat raya ini, itu berarti belum kiamat kubro, masih sugro kan itu. Ya, nah artinya kalau seperti itu maka kemudian di situ tadi dikatakan semuanya akan hancur kecuali wajah Allah. Ya, sudah ada perkecualinya, Allah saja ya perkecualiannya di situ. Maka kalau bumi ini hancur, ya bumi ini hancur, ya kita tempat ini hancur, itu belum kiamat kubro. Karena kehancuran bumi ini bisa penyebabnya bisa macam-macam. Dan kalau satu bumi ini hancur, itu tidak akan merusak matahari, tidak akan merusak galaksi Bima Sakti, apalagi merusak alam semesta, tidak. Ya, karena bumi itu amat sangat kecil, sangat terlalu kecil dibanding dengan matahari. Kalau ukuran volumenya saja, bumi itu dibanding dengan matahari, ibarat matahari itu kantong plastik diisi kelereng ya. Kantong plastiknya itu isi 1 juta kelereng, itu perbandingan antara matahari dengan bumi. Buminya itu kelereng tadi ukurannya, kantong plastiknya yang muat 1 juta kelereng itu tadi matahari gitu. Jadi umpamanya matahari meletik, umpamanya bumi meletik kemana gitu, karena tertabrak oleh benda angkasa luar atau kemudian hancur karena tabrakan dan sebagainya, tidak akan mengganggu apa-apa dari sistem tata surya itu gitu. Ya, begitu juga ketika matahari itu hancur, ada hadis yang berbicara tentang matahari terbit dari barat dan sebagainya. Itu umpamanya matahari betul-betul secara fisik terbit dari barat, itu artinya boleh jadi bumi kita yang putarannya balik gitu ya. Kalau sekarang itu putarannya, kalau dilihat dari kutub selatan, putarannya kita itu ke kiri ya, ke kiri ya. Maka bagian barat Indonesia ke kiri ya, betul ke kiri. Ke kanan ya, bentar, paginya mana dulu? Paginya akan timur dulu ya, ke kanan kan itu ya, ke kanan. Matahari terbitnya dari timur kan gitu ya, maka kemudian bisa terbalik. Kalau motornya terbalik ke kiri, matahari terbit dari barat nantinya kan gitu.
Ya, atau secara fisik bisa saja mataharinya terpental kelihatan dari barat dan sebagainya ketika pagi hari, tetapi itu lebih kecil kemungkinannya karena matahari amat sangat besar dibanding dengan bumi. Kemungkinannya bumi itu ketis tabrakan dengan lereng lain atau dengan planet lain, kemudian muternya balik sehingga matahari nampak terbit dari barat. Dan bahkan hadis yang berbicara tentang matahari terbit dari barat itu bisa saja dipahami sebagai kiasan makna majas. Ya, matahari itu sebagai simbol Islam, cahaya gitu ya. Barat itu simbol dari Eropa, barat. Kalau dulu juga zaman Rasul juga ada barat dan timur, masyriq wal maghrib gitu loh. Nah, barat itu sebagai simbol dari budaya Romawi, timur itu sebagai simbol dari budaya Persia, yang Romawi Eropa, yang Persia Asia kan gitu. Nah, bisa dipahami seperti itu. Artinya ketika orang-orang Barat itu paham Islam, kemudian mereka itu beramai-ramai memeluk Islam, akhirnya mereka mengamalkan Islam, kemudian Islam berjaya, itu munculnya tentu saja dari Barat, seolah-olah matahari terbit dari Barat. Nah, itu kiamat juga, tetapi masih kiamat sugro. Artinya hancur peradaban lama yang menentang Islam itu, kemudian Islam yang berjaya, ya, karena didukung oleh orang-orang yang Barat tadi yang kemudian ikut menegakkan Islam gitu. Ya, jadi tadi isinya kehancuran total gitu. Kemudian di situ kita diingatkan supaya kita itu bertauhid, tidak mensekutukan Allah, supaya bertuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Karena itu menjadi modal yang utama untuk menghadapi kehancuran total tadi. Ya, tidak ada modal yang lain yang bisa kita andalkan untuk menghadapi kiamat itu. Manusia menjadi betul-betul tidak berdaya sama sekali ketika menghadapi kehancuran total tadi. Nah, kalau hanya sekedar tsunami, mungkin orang masih bisa berlari-lari menuju gunung misalnya saja, atau naik mobilnya untuk pergi ke gunung, motornya pergi ke gunung umpamanya. Ya, kalau gempa mungkin manusia masih bisa berusaha untuk membuat rumah tahan gempa, bangunan tahan gempa dan sebagainya. Kalau gunung Merapi, mungkin gunung berapi bisa mengungsi dan sebagainya. Angin puting beliung bisa dibangker bawah tanah dan sebagainya. Perang nuklir juga begitu. Tetapi kalau yang namanya total destruction tadi tidak bisa sama sekali berlindung, apapun akan hancur karena Allah sendiri sudah mengatakan begitu. Coba dibaca ulang ayat itu. Terjemahannya aja. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Iya, sudah jelas sekali arahnya ke sana. Semua urusan itu menjadi wewenangnya dan manusia dikembalikan kepadanya. Kan itu definisi dari yaumuddin itu ya begitu, itu semua urusan itu menjadi milik Allah saja nanti di hari kiamat. Kita betul-betul tidak punya kemampuan untuk menghindar sama sekali ketika sudah bicara total destruction of the universe itu sendiri. Coba dibuka di dalam yang tentang definisi yaumuddin, hari kiamat itu pada surat Infitor ya, surat ke-82 ayat berapa itu, ayat 24-25 mungkin ya, ayat terakhir dan sebelum terakhir. Al-Infitor ya Ustaz, terakhir ya. Sampai 19 ayat. Oh iya, berarti 19-20 ya, atau 18-19. Quran surat Al-Infitor surat ke-82 ayat 18-19. Sebelum itu sama ayatnya, hanya beda summa. Wa ma
adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Ya, wal amru yauma idzilillah, kan itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Sampai ditekankan 2 kali kalimat yang sama di situ menanyakan tentang hari kiamat itu seperti apa. Ya, wa ma adraka ma yaumuddin. Apa sebenarnya hari kiamat itu, kan itu. Di situ diterjemahkan sebagai hari pembalasan. Ya, kemudian apa sih sebenarnya hari kiamat itu? Akhirnya Allah mendefinisikan di situ yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari manusia itu tidak punya daya sama sekali, kekuatan sama sekali untuk mengurus urusannya sendiri, tidak bisa, nolong-menolong juga tidak bisa. Wal amru yauma idzin lillah, dan segala urusan pada hari itu hanya Allah saja, kembali kepada Allah saja. Jadi kalau kita bicara tentang apa namanya anak yang menjadi tuannya dari ibunya dan ibu yang menjadi budak dari anaknya dan sebagainya, itu baru kiamat sugro saja. Begitu juga ketika bicara tentang misal saja apa namanya beredarnya minuman keras, kemudian perzinahan, macam-macam itu baru apa namanya sugro saja, itu kiamat sugro. Dan sugro pun juga harus kita persiapkan, kita hindari, kan itu, supaya tidak terjadi seperti itu. Tetapi yang namanya total destruction of the universe tadi, kehancuran total dan terjadi jagat raya itu, ya ini apa yang dibicarakan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat ke-88 itu. Ya. Katakan seperti yang lain itu hanya ciri-ciri saja, ciri-ciri kecil saja, tidak harus terjadi seperti itu. Coba dari kiamat itu tadi, Infitor tadi ayat 1 sampai 5 itu coba. Surat Al-Infitor ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikan. Hari kiamat kubur dibangkitkan, karena itu apa namanya sesuatu yang sifatnya gaib ya. Tetapi yang kehancuran total tadi kan bisa diperhitungkan lewat sains. Ingat bahwa sains itu adalah ayat kauniyah. Itu adalah karya cipta Allah, itu adalah perbuatan Allah. Sedangkan apa namanya Quran itu adalah ayat qauliyah, itu adalah firman Allah, kan itu ya. Jadi ya wajar kalau di dalam Islam itu selalu ketemu antara sains dengan Quran, tidak pernah bertentangan, karena memang
Quran itu firman Allah, ucapan Allah, sedangkan sains ilmu pengetahuan yang berkembang semesta alam ini itu adalah ayat kauniyah, perbuatan Allah. Maka tidak mungkin yang namanya perbuatan Allah kok bertentangan dengan firman Allah, itu tidak mungkin. Maka Al-Quran itu banyak meramalkan, Allah memfirmankan sesuatu yang pada zamannya Rasulullah itu belum mengerti apa-apa, yang bisa menjelaskan baru abad-abad berikutnya begitu. Ya, sampai tentang terjadinya kiamat itu baru diteorikan, ya, terjadinya kiamat, yaitu awalnya sekitar tahun 1927 ya, oleh orang yang namanya George Lemaire. Prinsipnya George Lemaire itu sebenarnya dia ahli astronomi yang dia itu membuat kalkulasi untuk perhitungan matematik untuk menjelaskan hukum relativitas umum yang digariskan oleh, yang diperkenalkan oleh Einstein. Tetapi dia sendiri dia sendiri berseberangan dengan Einstein tentang teori jagat raya yang mengalami ekspansi itu. Einstein itu bersama dengan gurunya Lemaire, itu namanya Eddington, itu dia itu berkeyakinan bahwa bumi dan jagat raya ini statis. Statis artinya tetap tidak